Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, ketemu lagi di Sini sini Pak, Pak, siniar Siniat pajak. Pajak, KPP Pratama Langsa. Halo kawan pajak, perkenalkan aku Nazla. Dan aku Nanda. Iya, kita hari ini bakal bahas sesuatu yang cukup menarik karena ini mumpung di bulan Maret nih. Ada apa sih sebenarnya di bulan Maret? Ada apa sih Kak Nanda? Sebenarnya bulan Maret tuh bulan rame-ramenya di kantor pajak ya, Benar. kayaknya ya. Iya, awal tahun tuh memang hektik-hektiknya kita semua di sini. Nggak di sini aja, kawan-kawan pajak juga. Tapi nggak apa-apa, ayo kita ramaikan semuanya ya. Nah teman-teman, ada suatu momen yang nggak kalah penting di Maret ini selain pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Apa sih itu sebenarnya? Iya, itu dia tadi pemberitahuan penggunaan NPPN. Apa Kak Nanda NPPN? Boleh nih kita dengar penjelasannya sedikit dari Kak Nanda? Baik, jadi tadi udah disebut norma penghitungan penghasilan neto, Oh gitu itu ya ya, kan NPPN ya, ya. itu NPPN. Nah, NPPN itu apa? Jadi NPPN itu kita sebut semacam pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan neto dari kawan pajak. Nah, itu ada juga ketentuan yang mengatur tentang hal itu. Yang pertama itu udah pasti di Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi memang NPPN ini pastinya Mhm. memudahkan kawan pajak untuk menghitung penghasilan netonya, dia berupa persentase. Jadi nanti ada persentasenya, kemudian Oh dikalikan gitu. penghasilan bruto kawan pajak. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang sudah menyampaikan pemberitahuan untuk penggunaan NPPN, mungkin ini lebih familiar, atau yang belum tahu, mungkin boleh disimak podcast ini. Jadi, Kananda, kenapa sih harus gunain NPPN? Siapa aja sih? Tapi kita mungkin dari kenapa? Kenapa harus menggunakan NPPN? Oke. Jadi memang NPPN ini berhubungan dengan KLU ya. KLU, KLU itu klasifikasi klasifikasi lapangan lapangan usaha. usaha. Kita boleh mungkin arti dekatnya itu dengan jenis pekerjaannya, gitu ya. Oke. Nah, biasanya NPPN ini digunakan oleh kawan pajak yang berkegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Artinya Oh. ini di luar pegawai ya, kayaknya ya. Jadi kalau misalnya PNS atau pegawai swasta nggak pakai NPPN ini ya Kak ya? Betul, karena kalau pegawai swasta penghasilan netonya tuh sudah ada Oh iya, gitu. benar benar Jadi benar. biasanya ada penghasilan bruto, dibukti potong A1 atau Iya, A2 A1, ya. A2. Kemudian dikurangi pengurangnya, Mm-mm. kemudian dapat penghasilan netonya. Nah, Mm-mm. ketika kawan pajak ini pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, kan penghasilannya itu masih bruto nih, total Mm-mm. semuanya Iya gitu benar. ya. Jadi gimana nih kita tahu netonya, sementara di SPT itu diminta penghasilan Neto, iya neto benar gitu. benar Jadi benar. yang pertama adalah kenapa harus menggunakan, berarti eh, wajib untuk yang penghasilannya dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu maksudnya pekerjaan semacam dokter, Betul, notaris notaris. Iya, iya, atau iya. agen asuransi Iya, mungkin. iya, Ya, iya, iya. intinya dia eh, penghasilannya tidak tetap tuh setiap bulannya Oh iya, sama pekerja yang punya usaha maksudnya ya. Oke, oke, gitu. oke. Nah, jadi Berkegiatan usaha. sebenarnya selain NPPN ini, penggunaan Mm-mm. NPPN, eh, kawan pajak ini sebenarnya ada dua mekanisme ya Mm-mm. dalam hal yang menggunakan pencatatan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. NPPN tadi dikhususkan untuk yang kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dia tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, Mm-mm. gitu ya. Kan karena bisa pencatatan atau Bisa pembukuan. pembukuan, Artinya iya. ini NPPN yang pencatatan. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, kemudian yang pencatatan ini juga ada dua, menggunakan norma Mm-mm. atau yang dia dikenakan PPh final UMKM. Iya, yang Tapi 0,5% ya. betul. Nah, 0,5% itu khusus untuk kegiatan usaha aja Oh, gitu. yang dia Berarti kalau dagang dokter, sifatnya. kalau kalau kayak pekerja bebas tadi kayak dokter, itu berarti nggak bisa ya? Itu udah dipastikan harus NPPN. betul Oh, menggunakan norma. gitu. Tapi nih Kak, kalau misalnya nih ada pekerja, sorry, maksudnya orang yang berkegiatan, punya kegiatan usaha gitu. Mm-mm. Dia kan bisa milih dua.
antara yang PPh Final final, atau NPPN. betul. Nah, dan kita tahu bahwa PPh final UMKM itu ada jangka waktunya. Nah, Untuk orang itu pribadi itu tadi. maksimal 7 tahun. Oke, jadi selepas dari 7 tahun itu tarifnya Nah, eh, nah kemudian setelah 7 tahun, mm-mm, sampai dengan ketentuan yang baru belum keluar ya, mm-mm, kayaknya mm-mm, ya, belum ada pengaturan lebih lanjut. mm-mm. Nah, tahun lalu juga diberikan insentif tuh perpanjangan, Oh, jadi bisa kebijakan diperpanjang. perpanjangan setahun ya, sampai dengan 8 tahun lah kita bilang. Nah, kemudian setelah itu kawan pajak mungkin perlu juga nih menyimak NPPN ini. Karena sebenarnya sebelum ada PPh final UMKM, Mm-mm. kawan pajak yang kegiatan usaha itu juga menggunakan NPPN. NPPN. Oh, gitu. Jadi Gitu. teman-teman yang sebelumnya udah menggunakan PPh final, ya kita ingat lagi PPh final itu ada batas Waktunya waktunya betul. ya. 7 Kemarin 7 tahun. tahun dan kemarin ada kemudahan diperpanjang jadi 1 tahun lagi Ya, tambahan. walaupun memang itu ketentuannya belum Belum. dikeluarkan secara resmi ya, Iya, gitu. tapi tetap aja harus diingat, teman-teman bisa juga menggunakan NPPN setelah PPh finalnya Waktunya jangka berlalu. waktunya sudah selesai. Gitu. Oke. Terus nih Kak, kalau misalnya ada orang yang wah, aku mau nih untuk ngajuin NPPN ini gitu. Syaratnya apa sih selain harus pekerja bebas atau berkegiatan usaha? Syarat Ya, lainnya apa? ya. Jadi memang untuk pekerja bebas dan kegiatan usaha itu yang pasti wajib pajak orang pribadi. Ah, ya Jadi benar. kalau badan usaha Dan dia nggak bisa, udah mm-mm, pasti mm-mm, tertolak. Kemudian dia itu tadi udah kita sebutkan juga menyelenggarakan pencatatan. mm-mm. Harus Artinya, pencatatan berarti kalau betul. pembukuan nggak Nah, bisa. pencatatan itu seperti apa? Mungkin nanya juga Iya, ya. iya. Artinya setiap bulannya kawan Mm-mm. pajak itu mencatat peredaran bruto. Oh, jadi setiap Jadi bulan itu di rekap ya, Kak, gitu betul. bahasanya Jadi ya. kan mungkin harian ya Nah, kalau harian. Mm-mm. pekerjaan bebas itu ya Mm-mm. kan dicatatlah minggu ini berapa. Kemudian Iya. jadinya per bulan Nanti Januari sampai diakumulasi. Desember. Oke, Nah, gitu. kemudian Mm-mm. selain tadi pekerjaan bebas itu, nah penghasilannya itu yang tidak dikenakan PPh final. Artinya kalau sudah dikenakan PPh Oh, final, misalnya tadi UMKM, UMKM. nah penghasilan itu berarti kan sudah dikenakan pajak, dia tidak Mm-mm. dikenakan lagi menggunakan norma. Jadi cukup Oh, final aja. Nah, oke. kemudian juga jangan lupa NPPN ini perlu disampaikan surat pengguna pemberitahuannya. Jadi eh, itu semacam sarana untuk menyampaikan saya menggunakan NPPN ya untuk tahun ini. Nah, sebagai informasi, tahun ini kita menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun pajak 2026. Jadi kalau misalnya ini tahun 2026 yang akan berjalan, Betul? diajukan di tahun 2026 juga, batasnya Maret. Jadi nanti perhitungannya SPT tahun depan itu berdasarkan MPPN tadi yang udah Betul. diajukan di tahun 2026. Ya. Nah ini makanya teman-teman, ayo ajuin sekarang ya kan Jadi Kak? agendanya dua ya Kak Anya. Satu SPT tahunan tahun Iya betul. 2025, Mm-mm. kemudian pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun 2026 2026. gitu. Oke oke, semuanya jadi jelas ya ini ya. Ada Betul. persyaratan lain Kak? Kira-kira udah Itu aja sih itu mungkin aja. ya. Sebenarnya gampang ya berarti teman-teman, asal ada waktu dan kesempatan, ayo boleh ajuin langsung gitu. Next nih Kak. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya udah ajuin, sorry, bukan ajuin sih, maksudnya yang udah dikenakan PPh final, jelas tarifnya 0,5%. Betul. MPN. Kalau untuk teman-teman yang sudah mengajukan NPPN tadi, berapa sih persentase tarifnya? Apakah Oke. sama seperti tarif pasal 17 atau gimana, Kak? Oke, jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa norma ini dia persentase ya. Nah, artinya persentasenya ini memang besarnya tidak sama. Oh, Kalau untuk gitu. UMKM rata semuanya Mm-mm. 0,5% dari penghasilan brutonya, sepanjang tidak melewati 4,8 miliar setahun. Kemudian Mm-mm. ada lagi ya ketentuan 500 juta itu belum dikenakan PPh Mm-mm. final ya. Nah, untuk yang NPPN ini dia disesuaikan ketentuan di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 tahun 2015. Memang udah cukup lama nih aturannya, belum lagi diperbarui. Tapi mungkin pastinya ini akan diperbarui terus-menerus sebenarnya. Jadi ini terbagi kepada 3 daerah. Jadi tadi selain KLU, gitu ya, misalnya dokter, notaris, Mm-mm. dia juga ditentukan oleh wilayah. Artinya untuk Hmm. kawan pajak tergantung dari wilayah
tempat alamat kita Mm-mm. gitu ya. Nah, yang pertama itu ada 10 ibu kota provinsi. 10 ibu kota Nah, provinsi. betul. Nah, itu dia Medan, Palembang, Mm-mm. kemudian Jakarta, Bandung, Semarang, kemudian Surabaya, Manado, Makassar, Pontianak. Berarti itu eh, wilayah yang maksudnya bisa Nah, menggunakan. itu satu yang Mm-mm. pertama, dia ada tiga kan. Satu yang Mm-mm. pertama 10 ibu kota provinsi. Mm-mm. Kemudian ada ibu kota provinsi lainnya, selain yang 10 tadi. Oh. Nah, kemudian ada daerah lainnya. Jadi dia tiga daerah ini, Mm-mm. kemudian tergantung KLU-nya. Jadi Oh. misalnya nih dia ada di ibu kota provinsi tapi selain yang 10 tadi. Mm-mm. Misalnya di Jogja mungkin ya. Tadi kan nggak ada tuh di Mm-mm. Di Jogja. Jogja. Artinya dia masuk ke yang nomor 2 Mm-mm. gitu kan. Oh, Nah, itu berarti kategori presentasinya nomor. akan berbeda. Oh, jadi Misalnya presentasi. mungkin dokter di Medan Mm-mm. akan berbeda dengan dokter di Di Jogja Jogja. Oh, gitu. gitu Nah, kalau presentasenya. misalnya ini kan kategori daerah-daerah lainnya. Kita di KPP Pratama Langsa nih sebagai contoh. Berarti kita masuk Daerah kategori lainnya. daerah lainnya. Dan tentu tarifnya juga beda dengan dokter yang mungkin bekerja di Medan atau di Jakarta gitu ya. Mm-mm. Kawan Oke. pajak bisa cek juga tuh di lampiran 1, 2, 3 Romawi di PR17 tersebut. Oh, jadi di situ semua jelas ya berapa Ada tarifnya sesuai presentasenya dengan pembagian daerah daerah tadi. dan KLU-nya. Oh, daerah dan KLU. Oke, jadi kalau dokter beda, kalau notaris beda gitu Bisa. maksudnya. Oh, gitu. Oke deh. Selanjutnya nih kita udah tahu apa itu NPPN, syaratnya, kemudian kenapa kita harus ajukan NPPN. Nah, terus aku mau nih misalnya, siapa kalau misalnya aku dokter, aku pengen nih ajuin NPPN. Nah, caranya gimana? Ngelaporin penggunaan NPPN ini gimana? Apakah harus ke kantor bikin formulir atau email ke Dirjen Pajak gimana? Oke. Jadi memang tadi ya disebutkan KLU itu penting. KLU. Kenapa penting? Karena itu yang menentukan nanti salah satu persentasenya juga gitu Mm-mm. ya. Jadi pastikan kawan pajak sudah memutakhirkan KLU-nya Oh, di sistem pajak kita sekarang itu Cortex ya oh gitu. iya. Jadi misalnya Kak Anya nih tadinya misalnya pekerjaannya itu mungkin eh, usaha tadinya. Nah, tapi Mm-mm. sekarang kayaknya udah jadi agen asuransi misalnya. Misalnya, Nah, jadi itu perlu pemutakhiran untuk oh, KLU-nya jadi aku gitu harus ya. datang ke kantor, terus, Tapi bisa juga dilakukan melalui Cortex oh iya, gitu. sekarang kita udah lebih simple. Kawan pajak jadi Betul. nggak perlu ke kantor lagi, bisa langsung Iya, mutakhirkan di jadi Cortex. jangan lupa aktivasi akunnya ya Iya, kan. Selain lapor SPT, jangan lupa juga data-datanya dimutakhirkan. dimutakhirkan, Nah, itu disesuaikan. yang pertama. Jadi, kemudian kalau KLU-nya sudah sesuai, Mm-mm. kemudian kawan pajak boleh login lagi ke Cortex-nya. Jadi harus Mm-mm. aktivasi nih. Pastikan juga sudah membuat kode otorisasi. Oke, Ya, jadi segala sesuatu surat permohonan akan ditandatangani secara elektronik dengan penggunaan kode kode otorisasi otorisasi. tersebut. Nah, kemudian boleh masuk ke layanan ya, menu layanan, Mm-mm. layanan wajib pajak. Mm-mm. Nah, nanti di situ ada buat permohonan administrasi. Nah, di Mm-mm. situ nanti kawan pajak simpelnya boleh ketik aja tuh NPPN atau Mm-mm. norma gitu ya. Oh, Nah, udah nanti ada akan ya, ada. Kak? Nah, dia Oh, nanti tadinya tuh gabung sama pembukuan stelsel kas. Jadi dia ada dua. Kemudian ketika dipilih itu akan tersendiri lagi penggunaan NPPN-nya. NPPN. Nah, ketika kita klik, dia akan mengarahkan ke alur kasus. Jadi dia Oh, sudah menjadi kasus gitu ya. Itu artinya kita akan mengajukan permohonan, boleh diisi, dilengkapi. Nah, kemudian permohonan akan selesai jika kita sudah mendapat bukti penerimaan dan surat pemberitahuan penggunaan NPPN-nya itu sudah selesai. Jadi oh, dia langsung terproses dan tervalidasi ya, oh hanya di situ. gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang berniat untuk mengajukan NPPN, jangan lupa langsung ajukan lewat Cortex sebelum 31 Maret tahun 2026. Gitu ya, Kak ya. Oke deh. Nggak terasa semuanya sudah tersampaikan. Semoga ini cukup bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan untuk mengajukan NPPN. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di next podcast ya Kak ya. Terima kasih kawan pajak. Sampai ketemu lagi.